Clash of Minds mempersembahkan Walter Faith, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luka Parah tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024. WhatsApp Prof 236. Hujan yang melimpah, bagaimana kita bersiap menghadapi hujan akhir? Halo dan selamat datang di episode WhatsApp Prof. Hello Walter. Halo Martin. Ya, saya juga merasakan hal yang sama. Sebenarnya saya merasa baik-baik saja. Oh, itu bagus sekali. Ya. Nah, itulah yang saya katakan. Saya juga merasakan hal yang sama. Oh, kamu juga merasa baik-baik saja? Ya. Oke. Kalau begitu akan membosankan. Ya, oke. Jadi mungkin kita harus pergi saja dan kemudian kita akan memulai lagi ketika kita sedang tidak merasa baik. Ya, oke. Mari kita lakukan itu. Jadi kita berbicara tentang berlimpahnya hujan. Ya, ini masih melanjutkan 2 episode sebelumnya tentang akankah kamu mampu bertahan? Mengapa kapal itu terlihat sangat berantakan di sana? Nah, orang-orang bisa mengingat bahwa kapal itu menabrak gunung es. Oke, baik. Mengapa bagian tengahnya kacau jika menabrak gunung es dari depan? Agak sulit untuk menunjukkannya. Mungkin itulah yang akan terjadi setelah guncangan besar yang menghancurkannya. Saya pikir kapal itu tidak hanya menabrak gunung es. Saya pikir kapal itu diterjang angin badai yang disebut Euroclydon. Ya. Dan dalam kondisi buruk tapi masih terapung. Masih terapung. Ya. Mungkin terlihat seolah-olah akan jatuh atau gagal atau hancur tapi akan bertahan. Saya pikir, apakah menurut kamu kapal itu juga mungkin menabrak Pulau Malta? Mungkin. Lengan militer dari binatang. Saya berharap bahwa orang-orang tetap di kapal dan tidak naik rakit. Saya pikir mereka semua bersembunyi di belakang sana. Ya, tidak. Tidak. Saya pikir kita bisa berbicara sedikit tentang bagaimana kita akan mampu. Atau apa yang harus kita lakukan untuk tetap berada di kapal itu. Ya. Selama hujan masih turun dan burung itu masih melayang-layang di atas, maka saya akan mengambil kesempatan berada di kapal itu. Saya setuju. Mari kita mulai dengan doa. Bapa Surgawi kami, terima kasih banyak telah mempertemukan kami kembali. Ya Tuhan, kami hidup di masa-masa yang penting dan kami membutuhkan berkat-Mu dan Roh Kudus-Mu lebih dari sebelumnya. Jadi kami mohon agar Engkau mencerahkan pikiran kami dan juga membimbing diskusi ini. Dalam nama Yesus, amin. Sebelum kita membahasnya, mungkin saya ingin mengumumkan lagi bahwa kami akan melakukan perjalanan lagi awal tahun depan. Atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan pasti. Jadi kami akan mengunjungi Selandia Baru, Auckland, Melbourne di Australia, dan kemudian Mullumbimby. Tetapi ada informasi lebih lanjut untuk diikuti. Saya akan menaruh beberapa link dan rincian kontak dalam deskripsi untuk orang-orang yang tertarik. Oke. Jadi sekarang kita bisa mulai membahas hal ini. Baiklah Martin. Jadi begitu konflik besar ini terjadi, maka jika kita mengenang kembali apa yang terjadi dalam perjalanan Paulus menuju Roma, ketika mereka kandas di Pulau Malta, di sana juga terjadi hujan yang berlimpah. Dan dia harus menghadapi beberapa ular yang mencoba mengganggu pelayanannya. Tapi usaha mereka sia-sia. Disingkirkan. Mereka disingkirkan. Jadi Martin, bagaimana kita bertahan ketika keadaan terlihat sangat mengancam? Anda lihat kami telah menunjukkan dengan jelas. Itulah mengapa ini menjadi episode ketiga, bagaimana keadaan benar-benar menuju konfrontasi.
Kita sedang menuju konfrontasi. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Jadi kita harus menghadapi gunung es itu secara langsung. Dan ya, mari kita bertemu dengan Melita dan lihat bagaimana jadinya. Ya, dan bukankah menarik bahwa ini juga disertai dengan masalah di dalam kemah? Ya. Jadi di kapal tidak semuanya mawar dan sinar matahari. Apakah menurutmu ada yang akan terguncang oleh guncangan-guncangan itu? Nah, Beberapa orang mungkin ingin menurunkan sekoci dan turun dari kapal, ya, dan pergi dari sana. melihat apakah mereka bisa bergabung dengan gerakan ekumenis di menit-menit terakhir. Mungkin itu akan membantu mereka. Ya, Itu tidak akan berhasil, kan? tidak. Jadi kita harus tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana bertahan menghadapi ini. Tidak. Tetap di kapal. Tetap di kapal. Akankah kamu bertahan, Martin? Kita perlu berdoa untuk hujan akhir. Untuk pencurahan hujan akhir. Tapi akankah kamu menerima hujan akhir jika kamu telah menolak hujan awal? Tapi sekarang mari kita jelaskan, atau jelaskan apa itu hujan awal. Karena kedengarannya begitu bagus, dan mungkin oke, mari kita berdoa untuk hujan akhir. Tapi apa artinya? Apa itu hujan awal? Nah, apa yang dilakukan oleh hujan akhir? Bukankah itu membawa pematangan akhir dari panen? Tetapi untuk tumbuh sampai pada titik di mana ada sesuatu yang bisa matang, kamu harus memiliki hujan awal. Jadi pengalaman pertama Anda dalam kekristenan adalah apa yang membuat benih itu bertunas yang jatuh ke tanah yang baik. Dan beberapa benih itu tidak selalu jatuh ke tanah yang baik. Mereka bahkan mungkin bertunas, tapi kemudian beberapa di antaranya berada di tanah berbatu. Mereka tidak memiliki akar yang cukup. Ketika angin datang, mereka hilang. Beberapa dari mereka jatuh di antara rumput liar, dan mereka tercekik oleh kekhawatiran dunia ini. Dan mereka menyerah, dan beberapa dari mereka jatuh ke tanah yang baik, lalu menghasilkan buah yang banyak. Begitulah. Mereka tidak akan menghasilkan buah yang baik jika tidak ada hujan akhir. Ya, Karena itu yang membawa pematangan. Jadi seperti gadis-gadis dan minyak mereka. Jika mereka mengabaikan minyak itu, pelajaran-pelajaran yang ingin diajarkan Roh Kudus kepada kamu, yang mengubah karaktermu, dan membawanya selaras dengan karakter surgawi. Jika itu tidak terjadi, maka kamu mungkin akan berakhir dengan minyak yang terlalu sedikit. Dan kemudian kamu harus pergi mencarinya, tapi tidak ada waktu. Karena ketika kamu berlarian ke sana kemari, dan jika kamu mengabaikan firman itu, orang-orang akan berlarian ke sana kemari mencoba mencarinya, tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan kemudian mempelai pria datang, dan mereka yang memiliki lampu yang sudah disiapkan, dan memiliki cukup minyak, masuk ke dalam, dan yang lainnya berlarian ke sana kemari, dan tiba di pintu, mengetuk dan berkata, "Bukankah kami melakukan ini? Bukankah kami melakukan itu?" Dan dia berkata, "Maaf, aku tidak mengenal kalian." ya. Hei Martin, itu masalah yang serius. Dan kita akan membahasnya nanti. Tapi ada yang nyata, masalahnya bukan yang nyata, tapi masalah nyata yang terjadi pada mereka adalah ada masalah mata. Oh, mereka punya masalah mata. Ya, bukan masalah mata, tapi kita akan membahasnya. Tapi bahkan masalah mata juga. Bahkan yang itu juga. Karena di Laodikia mereka bisa saja membeli salep mata koledrium. Yang terkenal di Laodikia secara harfiah, sehingga mereka bisa melihat dengan baik. Ya, Jadi membedakan antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, kebenaran dan kesalahan. ya. Jadi jika kita menyatakannya, hujan awal adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati Anda, Ya. di dalam pikiranmu. Dan pemahaman. Dan Anda tahu Martin, saya sedang mengerjakan WhatsApp Prof berikutnya. Dan saya tidak ingin terburu-buru. Ya, tapi iklan selalu bagus. Hanya sedikit iklan. Nah Martin, jika kamu memikirkan tentang pemahaman dan kamu memikirkan tentang doktrin-doktrin, dan kamu tahu Alkitab berkata perhatikanlah doktrin itu. Saya tahu Paulus tidak mendukung doktrin, tapi itu masalahnya. Alkitab mendukungnya. Alkitab mendukung doktrin.
Dan Alkitab berkata, kamu tahu bahwa jika kamu melakukan yang benar dan kamu mengikuti Kristus, kamu akan mengenal doktrin itu. Tidak ada alasan untuk tidak mengenal doktrin itu. Dan jika Anda memikirkan semua doktrin palsu yang telah disebarkan, yang entah bagaimana menempatkan cahaya gelap dan mengerikan pada karakter Allah, maka saya tidak tahu bagaimana beberapa gereja akan menghadapi penghakiman. Karena apa yang telah mereka lakukan terhadap karakter Tuhan sangatlah luar biasa. Ambil saja contoh, saya terlalu terburu-buru sekarang. Saya sedang nakal. Tapi ambil doktrin keabadian jiwa. Dan gabungkan dengan doktrin neraka. Lalu apa yang kamu dapat? Maka kamu mendapat siksaan kekal bagi mereka yang tidak berhasil. Keabadian tapi penderitaan. Penderitaan. Selamanya. Apa dampaknya terhadap karakter Allah? Nah, katakanlah kamu berhasil, lalu kamu berakhir di api penyucian. Kemudian kamu menderita lagi. Apa dampaknya terhadap karakter Allah? Tidak ada yang tersisa. Ketika Yesaya 53 dengan jelas mengatakan kepada kita, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, penderitaan yang seharusnya ditanggung oleh kita ditimpakan kepadanya, bukan? Maksud saya doktrin-doktrin yang mengerikan ini. Atau doktrin takdir yang sewenang-wenang, di mana Tuhan menentukan Anda ke neraka bahkan sebelum Anda dilahirkan, atau menentukan Anda ke surga entah Anda ingin pergi atau tidak. Ya. Dan maksudku doktrin-doktrin yang mengerikan ini, yang menempatkan citra buruk pada karakter Allah. Saya hanya bertanya-tanya, kamu tahu Martin, apakah mengherankan jika begitu banyak orang menjadi ateis? Daripada percaya pada Tuhan seperti itu? Oh, tentu saja tidak. Atau jika kamu tidak percaya pada Tuhan seperti itu, maka kamu menjadi ateis, tetapi kamu tidak harus melakukan hal-hal jahat. Yang lain lagi akan berkata, ya jelas Tuhan seperti itu tidak ada. Dan mereka bisa menjadi kafir. Dan saya pikir gereja harus memberikan pertanggungjawaban. Pasti mereka akan, mengapa kamu mengkhotbahkan doktrin-doktrin seperti itu? Apakah kamu menemukannya di Alkitab? Atau apakah kamu memutarbalikkannya dari Alkitab? mengajarkan perintah untuk doktrin, perintah-perintah manusia. Itu adalah doktrin yang dibuat-buat. Itu tidak ada dalam Alkitab. Tidak. Dan kemudian kamu punya cerita menarik ini. Yang dipercaya orang-orang. Bahwa mereka dipilih untuk mendirikan kerajaan. Ketika Tuhanlah yang memberi upah kepada mereka yang setia. Dan mereka akan menjadi bagian dari kebangkitan pertama. Dan mereka yang masih hidup pada waktu Kristus datang, mereka akan diberi upah sebagai orang-orang yang menang, dan merekalah yang akan menjadi ahli waris kerajaan itu. Bukan mereka yang mengangkat diri sendiri yang mendirikan kerajaan di sini, bukan? Dan dengan semua kebingungan yang ada di luar sana, bagaimana hujan akhir bisa turun pada kebingungan? Tidak, jadi itulah mengapa ada kelompok khusus. Dan kriteria khusus bagi orang-orang yang akan menerima hujan akhir. Ya. Dan itu tidak terjadi karena afiliasi. Tidak. Dan penting untuk diketahui. Hujan akhir tidak selalu turun pada mereka yang mengetahui kebenaran. Ya, itulah yang saya katakan. Jadi jika Anda berafiliasi dengan gereja tertentu, itu tidak menjamin bahwa Anda akan menerima hujan akhir. Jadi kamu mungkin memiliki semua kebenaran, kamu mungkin mengetahui semua kebenaran, tetapi kamu tidak menjalaninya. Ya. Maka Anda belum diubah oleh hujan sebelumnya, hujan awal. Roh Kudus yang bekerja. Dengan kata lain, kamu tidak mengalami pertumbuhan apapun. Jika kita kembali kepada para murid, Ya. mereka tidak bisa menerima hujan akhir. Sampai ada persatuan di antara mereka. Ya, dan itu hanya terjadi setelah penyaliban. Benar. Dan kemudian kamu tahu Alkitab mengatakan bahwa mereka sehati sepikir, bahkan dalam hal doktrin para murid. Jadi itu sangat penting, kan? Jadi kamu harus mengerti. Dan Anda harus mengetahui doktrin tersebut, tetapi Anda juga harus telah diubahkan olehnya. Kita harus memasukkan tautan lagi, transformasi total. Saya pikir orang-orang bisa menonton itu lagi juga. Kamu sedang mengadu-aduk, Martin. Tidak apa-apa. Mordekai dan gerbang. Ya, actually, sebenarnya itu ada di para nabi dan raja. Kita sedang mempelajari itu dengan para pemuda. Penyajian yang indah tentang Mordekai dan gerbang juga di sana. Oke.
Tetapi mereka bisa pergi dan menonton seri transformasi total lagi. Mari kita baca sedikit di sini. Apa yang kita baca dalam tulisan-tulisan yang diilhamkan ini? Hujan akhir yang mematangkan panen di bumi, melambangkan kasih karunia rohani yang mempersiapkan gereja untuk kedatangan anak manusia. Sekarang ketika dikatakan mempersiapkan gereja, apakah itu seluruhnya? Atau mereka yang telah tumbuh sampai pada titik di mana mereka dapat menerimanya? Ya, untuk menjadi bagian dari gereja sisa Allah ada kriteria tertentu. Kita tahu itu. Itu ada di Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 14. Tetapi kamu harus melakukan hal-hal itu. Ya. Dan kemudian itu memenuhi syarat untuk sebuah gereja. Dan kemudian dalam dirimu, kamu juga harus melakukannya. Dan ketika Paulus menyebutkan keadaan kita dahulu, dan kemudian ia berkata, dan demikianlah keadaan sebagian kamu dahulu, tetapi kamu telah dibasuh, kamu telah diubahkan. Oh, ya. Jadi tetapi kecuali hujan sebelumnya telah turun, tidak akan ada kehidupan. Tidak ada benih untuk dimatangkan. Tunas hijau tidak akan muncul. Kecuali hujan awal telah melakukan tugasnya. Hujan akhir tidak dapat membawa benih apapun kepada kesempurnaan. Bukankah itu persis yang kita katakan? Tepat sekali. Jadi jika kita bisa menjadikannya sebuah gambaran, kamu saat ini sedang menerima hujan awal. Terus-menerus. Terus-menerus. Dan cara Anda bereaksi terhadapnya. Dan itulah mengapa kita punya istri, untuk mengingatkan kita di mana posisi kita di jalur ini. Mereka tahu persis di mana posisi kita di jalur itu. Saya tidak mengatakan apa-apa. Kamu dalam masalah sendiri. Haruskah saya memikul salib ini sendirian di sini? Tidak. Baiklah. Jadi kita terus-menerus. Kita berada di masa hujan awal sekarang. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri Anda? Inilah cara Anda mempersiapkan diri untuk naik ke atas kapal itu. Banyak orang dalam ukuran yang besar telah gagal menerima hujan awal. Mereka belum mendapatkan semua manfaat yang telah disediakan Tuhan bagi mereka. Mereka berharap bahwa kekurangannya akan dipenuhi oleh hujan akhir. Itu hanya angan-angan belaka. Kecuali kita setiap hari maju dalam teladan kebajikan Kristen yang aktif, kita tidak akan mengenali manifestasi Roh Kudus dalam hujan akhir. Seperti menyetel frekuensi. Ya. Dan jika radiomu tidak disetel dengan sempurna, radio itu akan Anda tahu Mengeluarkan suara bising. Anda tahu ini adalah pemikiran. Allah memberi kita nubuatan, kan? Dan nubuat ini memberitahu kita di mana kita berada dalam arus waktu. Jika Anda berkata, saya tidak membutuhkan hal ini, maka apa yang mendorong Anda untuk berkata, wah, apakah saya benar di hadapan Allah? tidak. Apakah aku siap seperti yang Alkitab katakan, bersiaplah untuk bertemu Allahmu? Apakah aku siap? Nah, mari kita mundur beberapa tahun ke belakang ketika guncangan di seluruh dunia datang. Berapa banyak orang yang panik? Panik. Karena apakah aku siap? Ya. Dan sekarang kita kembali tidur lagi. Sebagian masuk ke keadaan yang sangat gugup, itu syok dan sangat mengejutkan untuk disaksikan. Mungkin hal itu sedang terjadi di sekitar kita, tetapi kita tidak akan menyadarinya atau menerimanya. Itu agak menyedihkan. Memang Kasih karunia ilahi diperlukan di awal, kasih karunia ilahi di setiap langkah kemajuan, dan hanya kasih karunia ilahi yang dapat menyelesaikan pekerjaan itu. Alkitab cukup jelas, tanpa dia kita tidak dapat berbuat. apa-apa. Tidak ada tempat bagi kita untuk beristirahat dengan sikap ceroboh. Kita tidak boleh pernah melupakan peringatan-peringatan Kristus. Berjaga-jagalah dalam doa. Berjaga dan berdoalah selalu. Hubungan dengan kuasa ilahi setiap saat adalah penting bagi kemajuan kita. Kita mungkin sudah memiliki ukuran tertentu dari roh Allah, tetapi melalui doa dan iman, kita harus terus mencari lebih banyak lagi roh itu. Kita tidak akan pernah berhenti berusaha. Tidak pernah ada waktu di mana kamu sudah sampai, kan? Itu sangat jelas. Dan itu, berapa kali Paulus mengatakan kamu harus mati? Setiap hari. Setiap hari. Dan hal yang lucu adalah, ketika kamu berpikir, nah, saya sepertinya sudah menguasai hal kecil ini,
Lalu sesuatu terjadi ketika kamu menyadari bahwa hal itu sama sekali tidak berada dalam kendalimu. Bukankah ada ayat yang mengatakan kita harus berdoa untuk kesengsaraan atau untuk pencobaan? Martin, tolong berhenti sekarang. Kamu membuat hidup saya sengsara. Jika kita tidak maju, jika kita tidak menempatkan diri kita dalam sikap untuk menerima baik hujan awal maupun hujan akhir, kita akan kehilangan jiwa kita dan tanggung jawabnya akan terletak pada diri kita sendiri. Mintalah kepada Tuhan hujan pada masa hujan akhir. Ini Alkitabiah. Ya. Jangan merasa puas dengan jalannya musim yang biasa. Hujan akan turun. Mintalah itu. Jadi mengapa kamu memintanya? Karena Allah akan menyediakannya. Baiklah, sangat penting bagi kita untuk memahami motif. Apakah saya meminta hujan akhir untuk mendapat konfirmasi bahwa Anda tahu saya adalah salah satu orang pilihan? Dan sekarang bisa memberitahu semua orang? Tidak. Atau apakah saya meminta hujan akhir karena saya memiliki belas kasihan yang sama yang Dia miliki untuk umat manusia? Itulah yang benar. Dan karena itulah saya memintanya. Mengapa Anda memintanya? Karena itu untukmu. Allah ingin kamu menyadari bahwa kamu membutuhkannya. Ya. Anda membutuhkan Roh Kudus. Karena tanpa Dia kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi pertemuan jemaat, seperti dalam pertemuan perkemahan, perkumpulan gereja rumah, dan semua kesempatan di mana ada pelayanan pribadi untuk jiwa-jiwa, adalah kesempatan-kesempatan yang Allah tetapkan untuk memberikan hujan awal dan hujan akhir. Satu hal yang telah saya sadari dalam hidup saya, Martin, adalah itu benar-benar nyata. Bahwa pedang roh adalah pedang bermata dua. Itu sangat benar. Ya. Ketika Anda memberi, Anda menerima lebih banyak kembali. Kita punya sekolah para nabi sekarang saat ini, kan? Dan kita memberikan kursus tentang Wahyu dan Daniel, dan di mana posisi kita dalam aliran waktu, dan mencoba menghubungkan semua titik dan menyatukannya. Dan ini bukan pertama kalinya kita melakukan ini, kan? Tidak, ini yang ketiga kalinya. Ini yang ketiga kalinya. Dan saya merasa luar biasa setiap kali kamu melakukannya. Kamu benar-benar menjadi lebih terbangun rohaninya daripada mungkin mereka. Karena tiba-tiba Anda melihat hubungan yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Tuhan bekerja begitu dengan Anda, yang mempresentasikan. Ya. Jadi jika Anda tidak berbagi, Anda tidak menerima. Anda tidak menerima. Jika Anda tidak menuangkan cangkir Anda, bagaimana Anda bisa mengharapkannya terisi kembali? Ya. Dan jika memang terisi, apakah terisi dengan hal-hal yang persis sama yang Anda tuangkan terakhir kali, atau apakah ada lebih banyak? Ada lebih banyak. Dan Tuhan menjanjikan hal itu. Ya. Seperti perumpamaan talenta. Ya. Orang yang menyimpan talentanya tidak membantu apa-apa. Tidak. Tetapi ketika ia mulai menggunakan talentanya, ia mendapat lebih banyak kembali. Jadi ini sangat penting. Jika Anda tidak membagikan iman Anda, bagaimana mungkin Anda di masa akhir nanti tiba-tiba menjadi pembagi yang hebat? Ya, dia akan ada tongkat ajaib yang mengubah Anda dan membuat Anda sekarang menjadi tajam. Seperti yang dikatakan di sana, jangan berpikir bahwa apa yang kurang Anda miliki sekarang di masa awal akan tergantikan. Baiklah, Anda tidak harus menjadi pembicara yang fasih. Anda tidak harus hal-hal kecil lah yang penting. Sentuhan kecil di sini, perhatian kecil di sana, kata baik di sini, dorongan di sana. Itulah yang membuat perbedaan. Dan hidup Anda, Martin, apakah orang-orang memperhatikan Anda? Oh, baiklah. Oke. Ya, pasti. Ya. Terus-menerus, orang-orang memiliki kaca pembesar pada Anda. Oke, bisakah Anda berpura-pura? Anda bisa, tetapi mereka akan mengetahuinya. Bagaimana jika Anda berpikir bahwa Anda sekarang berada di tempat pribadi, dan sekarang Anda tidak berada di bawah pengawasan? Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Jika Anda tidak menjalaninya, Anda tidak memilikinya. Ya, itu benar. Kalau tidak, Anda seorang munafik. Anda palsu. Jika Anda hidup palsu, bagaimana kata pepatah? Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, mudah untuk mengingatnya, tetapi jika Anda berbohong, Anda akan gagal. Karena Anda tidak dapat mengikuti apa yang telah Anda bohongi selama ini. Evolusi telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka punya beberapa celah. Ada beberapa celah di dalamnya, pasti ada celah di dalamnya.
Baiklah, jadi jangan ada yang berpikir bahwa dengan menghadiri pertemuan-pertemuan ini, tugas mereka sudah selesai. Sekedar kehadiran di semua pertemuan yang diadakan, tidak dengan sendirinya akan membawa berkat bagi jiwa. Jika Anda menerima pekabaran-pekabaran ini, baiklah. Tetapi setelah Anda menerima, Anda harus membagikannya. Ya, Dan dalam berbagi itulah Anda dibentuk. itu benar. Karena Anda akan selalu mendapat respons positif ketika Anda berbagi. Benar, Martin? Tidak. Tidak. Anda akan dipukul habis-habisan. Tidak. Tetapi sekarang Anda tahu, sementara kita berbicara, bagian berbagi juga adalah setelah Anda menerima, Anda berbagi keluar karena itulah tujuan utama kita. Yaitu kita harus pergi dan menginjili. Tetapi ini juga berkaitan, lihat, dari mana Anda mendapatkan Roh Kudus ini? Dari mana Anda mendapatkan semua kebaktian ini? Itu di gereja, di pertemuan-pertemuan perkemahan. Jadi dengan mengabaikan itu, Anda melukai jiwa Anda. Anda melukai jiwa Anda dan di sanalah, di gereja, di perkemahan, di mana Anda juga mendapat sedikit konfrontasi kadang-kadang. Dan ingatlah, setiap orang memiliki karunia rohani yang berbeda, tetapi Anda harus melatihnya. Katakanlah karunia Anda adalah keramahan. Anda membuat orang merasa nyaman. Tahukah Anda siapa yang memiliki karunia keramahan dalam Alkitab? Itu keluarga Lazarus. Ya, apakah Marta? Ya. Marta menggerutu di dapur. Maria sedang duduk di kaki Yesus. Lazarus, saya kira dia orang yang santai. Begitu menyenangkan berada di rumah itu. Tidak ada tekanan. Anda bisa menjadi diri sendiri. Ya, itulah mengapa Yesus senang pergi ke sana. Dia bisa mendapatkannya. Itu tempat di mana dia bisa sedikit mengisi energi. Mengisi ulang energinya. Itu karunia Roh Kudus untuk dapat melakukan hal tersebut. Pasti. Menakjubkan. Ada berbagai hal yang dapat Anda lakukan. Bagaimana Anda mempersiapkannya? Anda harus membiarkan Roh Kudus membentuk Anda ke dalam kondisi tersebut. Begitulah. Hospital. Keramahan, kehangatan, dan beberapa mungkin memiliki karunia mengajar. Ada orang yang suka banyak membaca, suka memahami hal-hal, dan berusaha menyatukan semuanya. Bagus jika Anda bisa melakukan itu. Tetapi apa gunanya jika itu masuk ke kubur dan cacing memakannya? Tidak. Bagikan. Bagikanlah. Bagikanlah. Hal lain juga adalah jangan memaksakan karunia Anda kepada orang lain. Karena hal itu sering terjadi. Anda menjadi kesal dengan orang lain yang tidak melakukannya seperti Anda. Tepat sekali. Tapi Anda memiliki karunia Anda dan orang lain juga memiliki karunia mereka. Anda tahu, ada pepatah dalam bahasa Afrikaans. Ya. Yes. Pembuat sepatu, tetaplah dengan apa yang Anda kuasai. Ya. Baiklah. Jadi Tuhan memanggil Anda dan Tuhan ingin Anda menggunakan karunia-karunia ini. Dan pada hujan akhir, setelah Anda menjalankan kebajikan-kebajikan ini, Dalam situasi saat ini, dalam situasi-situasi saat ini, maka Anda akan secara alami melanjutkannya. Dan Anda mungkin bahkan tidak akan tahu bahwa Anda telah menerima hujan akhir. Itu akan sangat alami. itu dia. Dan itu akan jauh lebih efektif. Ya, karena itu, marilah kita dengan hati yang menyesal berdoa dengan sungguh-sungguh, agar pada masa hujan akhir ini, hujan kasih karunia dapat turun ke atas kita. Di setiap pertemuan yang kita hadiri, doa-doa kita harus naik. Bahwa pada saat ini juga Tuhan akan memberikan kehangatan dan kelembapan pada jiwa kita. Saat kita mencari Tuhan untuk Roh Kudus, Dia akan mengerjakan di dalam diri kita kelemah lembutan, kerendahan hati, ketergantungan yang sadar kepada Tuhan untuk hujan akhir yang menyempurnakan. Jika kita berdoa memohon berkat dalam iman, kita akan menerimanya seperti yang telah Tuhan janjikan. Tidak ada praduga di sana. Tidak. Itu hal yang sangat penting. Karena praduga Adalah tiruan setan untuk iman. 100%. Itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ya, Terutama Adam. Dia berpraduga, ya, Tuhan tidak akan begitu teliti. benar. Itu bukan iman. Sekarang Martin, menurut Anda bagaimana perasaan Martin Luther ketika ia harus tampil di hadapan para uskup, utusan kepausan, raja-raja, kaisar, dan para pemilih, dan berdiri di sana sendirian?
Menurut Anda apakah dia berpraduga atau apakah dia benar-benar bergantung pada Tuhan? Sepenuhnya bergantung. Maksud saya, bukankah benar jika saya ingat dengan benar dia meminta sedikit waktu Ya. dan dia pergi Dan berdoa. dan berdoa dan dia kembali dan kemudian tidak ada praduga. Baiklah. Sekarang Martin, menurut Anda mungkinkah satu orang yang dibenci oleh semua orang ini mampu membuat dampak seperti itu jika Roh Kudus tidak ada di sana? Tidak mungkin. Mustahil kan? Mustahil. Satu orang membalik dunia. Dan Johann Hus 100 tahun sebelumnya telah berkata, hari ini kalian memasak seekor angsa. Karena Hus berarti angsa. Tapi 100 tahun dari sekarang akan datang seseorang yang tidak akan dapat kalian hancurkan. Luar biasa kan? Itu adalah hujan awal. Tepat sekali. Yang mencontohkan apa yang dapat terjadi dengan tingkat yang lebih besar dalam hujan akhir. Tepat sekali. Karena itulah yang ingin saya katakan sekarang. Kita berjalan sangat cepat menuju situasi serupa yang akan kita hadapi. Tentu saja. Para utusan surgawi berusaha menyampaikan semua yang mereka terima dari Tuhan. Dan Martin, jika mereka melakukan itu, bukankah itu juga harus menjadi tujuan kita? Jika Anda menemukan sesuatu dan Anda berkata, wow, apa hal pertama yang harus Anda lakukan? Bagikan. Menimbunnya atau berlari dan membagikannya? Bagikan. Anda bisa dihantam setelah itu, tapi tidak apa-apa. Itulah masalahnya. Jadi bersiaplah untuk apapun yang akan Anda hadapi, tapi bagikanlah. Bagikanlah. Seluruh harta surgawi menunggu permintaan dan penerimaan kita. Dan saat kita menerima berkat, kita pada gilirannya harus membagikannya. Demikianlah lampu-lampu suci diberi makan. Dan gereja menjadi pembawa terang di dunia. Jadi gereja terdiri dari mereka yang bersedia memikul terang. Inilah pekerjaan yang Tuhan ingin agar setiap jiwa dipersiapkan untuk melakukannya pada saat ini. Ketika 4 malaikat memegang 4 angin, agar mereka tidak bertiup sampai hamba-hamba Tuhan dimeteraikan di dahi mereka. Gak ada waktu sekarang untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi Martin, ketika angin-angin itu dilepaskan, maka masa percobaan berakhir. Sudah berlalu. Jadi Anda harus melakukan pekerjaan itu sekarang. Sekarang juga. Dan menyenangkan diri sendiri harus. Bukankah ada pepatah yang mengatakan latihan membuat sempurna? Ya. Sekarang berapa banyak orang yang berkata, saya tidak bisa melakukan ini? Hanya saja jangan latih hal yang salah sehingga Anda melakukannya dengan sempurna tapi salah. Oh, oke. Berapa banyak orang yang berkata, saya tidak bisa melakukan ini? Nah, Alkitab juga penuh dengan mereka. Musa berkata, saya tidak bisa melakukan ini. Banyak dari mereka. Nabi berkata, saya tidak bisa melakukan ini. Yunus berkata, bunuh saya akan melarikan diri. Saya sudah selesai. Lemparkan saya ke laut. Saya tidak peduli. Bunuh saya tidak akan melakukan ini. Apakah Yeremia yang berkata, saya sudah selesai berkhotbah dalam nama ini? Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada keluarga saya bahwa seorang anak laki-laki telah lahir. Nah, si pria malang itu ada kaitannya dengan hal itu kan? Dia mengutuknya. Jadi Alkitab penuh dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang lucu adalah mereka semua melakukannya. Ya. Mereka semua melakukannya. Berhasil melewatinya. Dan apa yang membantu mereka untuk melewatinya? Roh Kudus. Ya. Salah satu yang. Dan begitu Anda melakukannya, maka Anda tidak benar-benar bisa memahami mengapa Anda tidak mau melakukannya sejak awal. Jadi sekarang tidak ada waktu lagi untuk menyenangkan diri sendiri. Pelita jiwa harus dipelihara. Mereka harus disuplai dengan minyak kasih karunia. Setiap tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah kemunduran rohani. Jangan sampai hari Tuhan yang besar itu menyergap kita seperti pencuri di malam hari. Nah, Alkitab berkata, tetapi kamu, saudara-saudara, tidak berada dalam kegelapan, sehingga hari itu tidak akan menyergap kamu seperti pencuri. Benar? Tepat sekali. Kita harus tahu di mana posisi kita dalam aliran waktu. Jika kita berjalan di jalan yang lurus dan sempit dengan pertolongan Roh Kudus dan Allah yang bekerja dalam diri kita, maka kita bisa bersiap sehingga hari itu tidak akan menyergap kita seperti pencuri di malam hari. Inilah persiapannya. Inilah yang akan membuat Anda mampu bertahan. Martin, jika Anda membaca semua ini, apakah Anda melihat set drum yang Anda tabuh seperti drum kafir?
untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan curahan roh yang akan membuat Anda berada dalam kondisi kesadaran yang berubah. Apakah Anda melihat sesuatu seperti ini? Tidak. Saya juga tidak melihat ada kebingungan dan berguling-guling di lantai. Tidak ada sama sekali. Ini semua adalah nasihat praktis tentang apa yang diperlukan. Jadi Anda harus benar-benar mendalami firman. Anda harus memahami isu-isu zaman ini. Anda harus sudah berlatih membagikannya. Dan Anda pasti telah menuai manfaat dari apa yang Anda bagikan. Karena ini adalah pedang bermata dua, kan? Ya, Bahkan jika hasilnya negatif. jaga apa-apa. Karena terkadang hal negatif akan membuat Anda menggali lebih dalam sehingga Anda bisa memahaminya dengan lebih baik. Karena terkadang Anda mungkin juga memiliki pemahaman yang sedikit menyimpang. Ya. Dan Anda tahu dimeteraikan berarti begitu mantap dalam kebenaran sehingga Anda tidak bisa digoyahkan. Tapi mantap dalam kebenaran bukan berarti tertipu dalam kebohongan. Tidak. Jadi di mana Anda menemukan kebenaran? Anda menemukannya dalam firman itu. Dan begitu Anda menemukannya dan Anda sudah menginternalisasikannya dan Anda sudah menerimanya, maka tidak peduli apa yang orang lain katakan sebaliknya, Anda tidak bisa digoyahkan. Itu dia. Entah Anda ambil masalah sabat, entah Anda ambil masalah keadaan orang mati. Maksud saya jika seseorang menghadapkan Anda, tapi saya tahu karena Anda tahu almarhum ayah saya muncul kepada saya atau apapun, Anda tidak akan bisa digoyahkan oleh hal seperti itu karena firman berkata sebaliknya. Ya, Anda harus mantap dalam hal itu. Benar. Kita mungkin sudah lama mengikuti jalan yang sempit, tetapi tidak aman untuk menganggap ini sebagai bukti bahwa kita akan mengikutinya sampai akhir. Jika orang benar berpaling dari kebenarannya dan melakukan yang jahat di mata Tuhan, tidak ada satupun dari kebenarannya yang dahulu yang akan diingat. Dia pasti akan mati. Jika orang jahat atau orang yang tidak benar berpaling dari jalan jahatnya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak ada satupun dari kejahatannya yang dahulu yang akan diingat. Dia pasti akan hidup. Berbaliklah dari jalan-jalan jahatmu. Mengapa kamu mau mati, hai kaum Israel? Bukankah Yehezkiel yang mengatakan itu atau sesuatu yang serupa? Ya, Baiklah. Jadi tidak ada jaminan bahwa jika Anda sudah mengikuti jalan itu, Anda sekarang tidak bisa ditaklukkan. Pleasant. Itu bukan hal yang aman untuk dilakukan. Jika kita telah berjalan bersama Allah dalam persekutuan roh, itu karena kita telah mencari Dia setiap hari dengan iman. Tetapi mereka yang tidak memupuk roh dan kebiasaan berdoa, tidak dapat berharap untuk menerima minyak emas, yaitu kebaikan, kesabaran, panjang sabar, kelemah lembutan, dan kasih. Martin, apa itu? buah-buah roh. Buah roh. Dan karakter mereka sebagai sifat-sifat. Ya. Oh ya. Dan itulah yang Anda rasakan seakan-akan Anda berdarah dari Mengapa? mengerjakannya. Martin, bukankah semuanya selaras dengan sifat kita? Ya, bukan milik saya. Hati itu penipu melebihi segala sesuatu. Dan sangat jahat. Dan terkadang Anda akan melakukan sesuatu. Saya benar-benar sedang duduk pada suatu hari. Dan saya pikir saya sedang menelepon ya. Dan semakin banyak saya berbicara, semakin saya berkata pada diri saya sendiri, sekarang kamu harus diam. Dan semakin mulut saya terus berbicara seperti ini. Dan saya berkata, diamlah, tapi mulut ini tidak mau berhenti. Jadi daging dan... Remnya tidak berfungsi. Tidak. Jadi ya ini masih perjuangan. Baiklah Martin. Jadi kita harus memupuk kebaikan. Kesabaran. Ibu mertua saya biasa memanggil saya Herr Ungeduld. Tuan ketidaksabaran. Jadi ini telah menjadi rintangan yang sangat-sangat besar. Dan kesabaran, kelembutan, dan kasih. Jadi Martin, ini semua masalah karakter. Tapi bagaimana Anda menerimanya? Bagaimana Anda mengerjakannya? Ada jawabannya di sana. Ya. Nah, Tuhan menempatkan Anda dalam wadah peleburan itu. Dan Dia membuat Anda menghadapi sifat-sifat karakter Anda yang menyimpang. Berulang-ulang kali. Dan salah satu tempat terbaik, jika boleh saya katakan, untuk berada dalam wadah peleburan adalah bersama saudara-saudara seiman. Ya.
dalam pelayanan, dalam gereja. Ya, Paulus berkata, Anda tahu dia dipukul dengan tongkat. Dia menerima cambukan. Dia mengalami karam kapal. Dilempari batu. Dia dilempari batu dan ditinggalkan mati. Tapi yang paling menyakitkan adalah saudara-saudara seiman. Ya, Dan jika Anda membaca roh nubuat, maka itu memberitahu kita bahwa Tuhan mengizinkan Paulus harus meninggal lebih awal dari yang seharusnya. Karena saudara-saudara seiman. tentu. Jadi Martin, gereja terkadang merupakan tempat yang baik untuk melatih kesabaran, ketabahan, kelembutan, dan kasih. Tapi jika saya juga membaca ini dengan benar, jika Anda akan melakukannya tanpa kebiasaan berdoa, Anda bisa lupakan saja. Anda bisa lupakan saja. Oke. Setiap orang harus menjaga dirinya terpisah dari dunia. Itu satu lagi yang sulit, kan? Apa dampaknya terhadap ekumenisme? Itu sudah tidak ada. Dan sikap politis yang benar juga sudah tidak ada. Sikap politis yang benar sudah tidak ada. Oke. Yang penuh dengan kejahatan. Kita tidak boleh berjalan bersama Tuhan untuk sementara waktu lalu meninggalkan persekutuannya. Dan berjalan dalam api yang kita nyalakan sendiri. Atau berpikiran ganda. Kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran-kebenaran khusus untuk zaman ini. Anda bisa mengambil setiap kalimat ini, Anda bisa menguraikannya. dan mereka bisa memukul seperti palu, kan? Ya, itulah mengapa terkadang begini cara Anda membaca bahkan ayat-ayat Alkitab. Renungkanlah, lihatlah apa artinya ini bagi Anda. Martin, jika Anda terus-menerus menabrak tembok bata ketika Anda menyatakan kebenaran-kebenaran khusus untuk zaman ini, apa yang Anda lakukan? Anda hanya berdoa dan terus melanjutkan. Dan terus melanjutkan. Ini mengingatkan saya, istri saya melakukan penjualan buku dari rumah ke rumah, dan dia mencobanya untuk sementara waktu. Jadi dia pergi dari pintu ke pintu. Dia memiliki sifat pemalu secara alami. Dan dia sampai di rumah ini, dan pria itu mempersilahkannya masuk. Lalu dia mengunci pintu. Dan dia tidak melakukan sesuatu yang aneh. Atau hal-hal semacam itu. Tapi itu agak mengganggu. Disturbing. Dan kemudian dia memarahinya. Karena apa yang dia presentasikan. Dan dia tidak menyukai teologi itu. Dan akhirnya dia secara fisik melemparnya keluar dari rumah. Dan dia sangat-sangat terguncang. Dan dia ingin menyerah. Dan kemudian dia berkata, tidak, saya akan terus melanjutkan. Saya akan mencoba sekali lagi. Dan dia sampai di rumah berikutnya. Dan ada seorang pembantu rumah tangga yang membuka pintu. Dan saat dia membuka pintu, anjing kecil itu berlari keluar. Dan wanita itu putus asa karena dia bertanggung jawab atas anjing itu. Dan sekarang anjingnya sudah keluar. Jadi istri saya mengejar anjing itu dan memungutnya. Dan anjing itu panik. Dan Mengeluarkan kotorannya. mengeluarkan kotorannya, ya, dan menyebarkan diare ke seluruh pakaiannya. Jadi dia tertutup diare. Ya. Dan dia sangat kesal. Dia membawa anjing itu kembali, pulang ke rumah, mandi, mencuci, mengenakan pakaian baru, dan bertekad untuk menyerah. Dan suara kecil ini berkata, jangan menyerah. Sekali lagi, Jadi dia kembali pergi. Dan dia pergi ke rumah ketiga. Dan di sana orang-orang tertarik dan ingin tahu segalanya. Dan terkadang Anda harus melalui proses seperti itu. saya pikir itu juga ketabahan. Anda hanya terus melanjutkan. Memang begitu. Dan keadaannya tidak begitu menyenangkan. Anda tahu dipukuli dan Anda khawatir. Dan kemudian terkena kotoran. Dan akhirnya, jadi engkau perlu berdoa. Dan jika engkau percaya dan engkau beriman kepada Tuhan, inilah saatnya hujan akhir. Ketika Tuhan akan memberikan rohnya secara berlimpah, bersungguh-sungguhlah dalam doa dan berjaga-jagalah dalam roh. Nah, bisakah Anda hanya membaca ini di sini? Atau bisakah kau menemukan ini dalam Alkitab? Ada di mana-mana. Dikutip dari Alkitab. Ada di mana-mana. Anda akan mendapatkannya. Jadi ini adalah dari Testimonies to the Ministers. Jadi itulah hal-hal yang perlu engkau ingat. Selama engkau masih berada di kapal yang rusak itu. Ya, dan ini dia. Kita harus mulai berdoa untuk hujan akhir.
Tapi kita juga harus tahu bahwa kita harus menggunakan hujan yang sedang turun. Hujan awal, Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Baiklah, sekarang beberapa orang akan berkata, kenapa saya tidak bisa melompat dari kapal? Mengapa saya harus duduk di benda bodoh itu? Ya, Nah, Alkitab berkata, dan roh dan mempelai berkata, marilah. Kristus memiliki mempelai. Dan Alkitab berkata, mereka inilah yang memegang perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus dan iman Yesus. Dan mereka inilah yang memegang perintah-perintah supaya mereka berhak atas pohon kehidupan. Jadi ada sifat-sifat khusus di sini. ya, Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja. tidak. Baiklah, beberapa orang takut Ya, akan masa kesukaran ini. Benar begitu? sangat benar. Saya pikir kebanyakan orang, dan seperti yang telah kita sebutkan, membahas topik yang lain beberapa waktu lalu. Kejutan yang menakjubkan, yang akan mengejutkan dunia. Ya, Jadi beberapa orang agak takut. oke. Haruskah kita? Bukankah Alkitab berkata bahwa satu orang akan membuat 1000 lari? Ya, Nah, itu mustahil tanpa Tuhan bekerja untuk Anda. Benar? Jadi di sini kita memiliki janji perlindungan malaikat di masa kesukaran. Ini berasal dari Maranatha. Di hari pencobaan yang dahsyat, Kristus akan berkata, marilah umatku, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Sembunyikanlah dirimu untuk sesaat. Sampai murka itu berlalu. Jelas ini setelah tutupnya masa percobaan. ya. Jadi ini setelah kapal sudah menabrak, semuanya sudah hilang. Jadi sekarang hujan akhir telah datang, itu sudah berlalu. Itu sudah lewat. Ya, Maka engkau akan diam di tempat tersembunyi yang maha tinggi. ya, Benar kan? itu benar. Jadi apa kamar-kamar tempat mereka harus bersembunyi? Mereka adalah yang dilindungi oleh Kristus dan malaikat kudus. Umat Allah pada saat ini tidak berada di satu tempat. Mereka berada dalam kelompok-kelompok yang berbeda dan di seluruh bagian bumi. Saya melihat orang-orang kudus meninggalkan kota-kota dan desa-desa serta bergabung dalam kelompok-kelompok dan tinggal di tempat-tempat yang paling terpencil. Malaikat menyediakan makanan dan air untuk mereka, sementara orang-orang jahat menderita kelaparan dan kehausan. Nah, Martin, apakah ini hanya janji di sini? Atau apakah ini dapat ditemukan dalam Mazmur 91? Ya, Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dan semua janji itu ada tepat di sana dalam Mazmur 91, itu untuk masa kesukaran. Jadi di sini kita sedang membahas periode pasca masa percobaan. jadi mungkin penting untuk kembali ke masa sebelum ini. Karena banyak orang ketika engkau memiliki petunjuk jelas bahwa engkau harus menjaga dirimu sendiri. Keluar dari kota-kota, ke pedesaan, dapatkan sebidang tanah untuk memproduksi makananmu sendiri. Ada beberapa orang yang berkata tidak. Tapi menurut ini, Allah dan para malaikat akan menjagamu. Itu di masa kesukaran. Dalam masa kesukaran kecil, sebelum tutupnya masa percobaan, akan ada periode waktu. Ketika engkau masih bisa melakukan hal-hal tertentu, akan sulit, Ya, tapi Allah akan mengurusnya. Dan tertulis, kalian akan keluar dalam kelompok-kelompok. Jika engkau tidak bisa melakukannya sendiri, Allah akan membuka jalan. Jadi intinya adalah, jangan menjadi cemas. Alkitab berkata, umatku tidak akan pergi dengan tergesa-gesa, karena mereka akan siap. Sama seperti ketika Yerusalem jatuh. Ketika engkau melihat berdiri di tempat kudus kekejian yang membinasakan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Daniel, hendaklah pembaca mengerti. Mereka mengerti, dan mereka pergi. dengan tenang. Dengan tenang, jadi malaikat menyediakan mereka makanan dan air. Pada malam hari, sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan berlalu di hadapanku. Tampaknya ada kekacauan besar dan pertempuran antara pasukan. Seorang utusan dari Tuhan berdiri di hadapanku dan berkata, panggil keluargamu, aku akan memimpinmu. Ikuti aku. Dia membimbingku menyusuri lorong gelap. Through a forest, then through the clefts of mount. Dan berkata, di sini kamu aman. Sekarang Martin, tidak semua orang akan dipimpin seperti itu. Beberapa akan berada di penjara bawah tanah. Atau kamu mungkin telah ditangkap, maka Tuhan juga akan menjagamu di sana. Apa yang dia lakukan untuk Petrus di penjara bawah tanah?
In the Persis hal yang sama. Para penjaga tertidur. Rantai-rantai itu terlepas darinya. pintu terbuka dan dia berjalan keluar. Ada orang lain yang telah dipimpin ke tempat perlindungan ini. The heavenly Utusan messenger surgawi itu berkata, waktu kesusahan telah datang seperti pencuri di malam hari. Seperti yang telah Tuhan peringatkan kepadamu, itu akan datang. Pada masa kesusahan tepat sebelum kedatangan Kristus, orang-orang benar akan dipelihara melalui pelayanan malaikat-malaikat surgawi. Jadi terkadang akan ada perusuh Martin. Dan mereka bahkan akan ingin menyerang mereka yang mengaku mematuhi perintah-perintah dan berpegang pada kesaksian. Dan kemudian malaikat dalam bentuk manusia perang akan campur tangan dan menghentikan mereka dari melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Yang juga penting, inilah yang sedang kita bicarakan pada masa kesusahan. Ini setelah berakhirnya masa pencobaan. Setelah masa percobaan berakhir. Karena sebelum itu sayangnya mereka akan melakukannya. Atau untungnya. Tergantung bagaimana Anda melihatnya. Menjadi martir. Yes. But Tidak akan ada keamanan bagi pelanggar hukum Tuhan. Jadi Martin, masa kesusahan lebih serius bagi si pelanggar daripada bagi umat Tuhan. Malaikat tidak dapat melindungi mereka yang mengabaikan salah satu perintah ilahi. Pada masa akhir sejarah bumi, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat bagi mereka yang berdiri teguh di pihak kebenaran. Di tengah-tengah masa kesusahan, kesusahan yang belum pernah terjadi sejak adanya suatu bangsa. Orang-orang pilihan akan berdiri tak tergoyahkan. Martin, siapapun dapat menjadi bagian dari yang terpilih. Ya. Karena mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka adalah orang-orang pilihan. Ini adalah pilihanmu. yes. Setan dengan semua bala tentara kejahatan tidak dapat menghancurkan orang-orang kudus Allah yang paling lemah. Malaikat yang unggul dalam kekuatan akan melindungi mereka. Dan demi mereka, Yehuwa akan menyatakan dirinya sebagai Allah di atas segala Allah, mampu menyelamatkan sepenuhnya mereka yang telah menaruh kepercayaan kepadanya. Bukankah Alkitab berkata, dia akan menempatkan malaikat-malaikatnya. Dia akan memberikan para malaikatnya untuk melindungi kamu. Ya. Sangat penting untuk menyadari di sini. Kita memiliki hujan akhir yang sedang kita bicarakan. Jadi orang-orang ingin tahu bagaimana kita akan mampu bertahan melalui doa. Persiapkan dirimu dalam hujan awal. Untuk hujan akhir. Kemudian kamu menuju berakhirnya masa pencobaan. Ya. Dan Anda tidak harus memulai seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Anda tidak perlu stres sampai seperti koma. Tidak. Anda menaruh imanmu kepada Tuhan. Dan Dia akan melakukan sisanya untukmu. Dan pada saat-saat doa pribadi, lakukan introspeksi yang serius. Yaitu yang harus kita lakukan sekarang. Berkata Tuhan, apakah saya benar? Apakah ini yang engkau inginkan saya menjadi seperti ini? Saya memiliki kekurangan karakter. Bisakah engkau menolong saya untuk mengatasinya? Saya memiliki pikiran-pikiran yang berlalu lalang di benak saya. Saya baru saja berbincang-bincang lama dengan seorang pemuda yang sedang dalam kondisi serius. Dalam kondisi yang serius. Dalam kondisi yang serius. Dan dia menginginkan jalan keluar. Sekarang jalan keluarnya telah dijelaskan dengan jelas. Tetapi kamu harus mengambil langkah ke arah itu. Kamu harus menapakkan kakimu ke sungai Yordan. Ya. Sebelum airnya akan berhenti. Dan berapa kali saya mendengar orang berkata, saya ingin melakukan hal yang benar. Dan saya akan menapakkan kaki saya di sungai Yordan. Dan kamu melihat mereka setahun kemudian. Dan mereka benar-benar berubah. Bukankah kita telah melihat ini dalam pelayanan kita? Berulang kali dan berulang kali. Jadi Martin, introspeksi pada saat masa kesusahan benar-benar penting. Jadi Martin, ini semua adalah roh nubuat. Mari kita baca sedikit dari Alkitab. Ya, mari kita gabungkan. Lihat apakah selaras. Nah, kitab Tesalonika memiliki satu bagian kecil yang bagus tentang persiapan-persiapan seperti itu. 1 Tesalonika pasal 5. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tolong jangan berhenti membaca di situ. Ya, itu hal yang paling penting. Baca semuanya. Berapa banyak orang yang mengutip itu? Semua orang, terutama ketika mereka ingin pergi ke pengangkatan rahasia. Ya baiklah. Jadi jangan khawatir tentang itu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput.
jadi damai dan sejahtera. Ketika mereka mulai membicarakan hal itu, Anda dapat dengan jelas melihat tidak ada kedamaian dan tidak ada keselamatan di dunia ini. Benar? Tidak ada keadilan di dalamnya juga. Pencuri berjalan di jalanan. Dan si pembunuh dibebaskan. Si peleceh dan si pemerkosa Membuat kesepakatan pembelaan dan berjalan di jalanan. Sungguh tidak dapat dipercaya, bukan? Tetapi kamu, saudara-saudara, disinilah kalian harus memperhatikan ceritanya lagi di ayat 4. Kau tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Bisakah kita mengingat hal itu? Jadi itulah yang ingin saya bicarakan di bagian selanjutnya. Mengapa orang-orang yang memahami firman Allah dengan mendalam tidak bisa terkecoh seperti pencuri di malam hari? Ini sangat penting, karena ini memberi kalian harapan. Ini memberi kalian kedamaian. Ya. Karena Anda dapat mempercayainya jika Tuhan sedang bekerja dalam kekuasaan saat ini. Dan kalian mendengarkan, dan kalian tidak akan terkejut. Kalian tidak akan terkejut. Kalian akan mengharapkannya. Bahkan kalian akan menyambutnya. Karena alternatif kelanjutan dari situasi yang kita alami di dunia saat ini tidak tertahankan. Maksud saya berapa banyak air mata yang mengalir melalui sungai-sungai setiap hari. Karena kondisi dunia ini. Saya tentu berharap bahwa hal ini akan segera berakhir. Saya juga. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Martin, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Apa yang sedang dilakukan gereja Laodikia itu? Mendengkur. Mendengkur. Jadi mereka tidak berjaga. Saya lihat ada yang berkata, kita harus berhenti tertawa. Karena kita hidup di masa yang sangat serius. Mungkin kita bisa menjelaskan lagi. Kita tahu persis betapa seriusnya masa ini. Dan ini bukan tawa sarkastik tentang hal itu. Ini adalah tawa karena mengetahui bahwa kita juga masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Ya. And that we sit with these things and we see it. Ketika kita melihat mendengkur dan kita membacanya, maka itu wow. Mari kita lanjutkan saja. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Baik, haruskah kalian mengenal Kristus? Agar dapat menghayati hal itu. Kalian harus mengenal Kristus yang sejati, dan apa yang telah Dia lakukan untuk kalian. Bukan Kristus palsu. Bagaimana jika Anda memiliki gambaran Yesus yang begitu kejam, yang menunggu untuk melemparkan kalian ke api penyucian, agar kalian dapat membersihkan dosa-dosa kalian selama 1000 tahun berikutnya, karena kalian pernah berbuat salah sekali. Tidak, maaf, tidak. Tidak, saya tidak memiliki Allah seperti itu. Apakah kalian memiliki yang seperti itu? Tidak. Itu juga bukan Yesus dari Alkitab. Kalian juga tidak memiliki Yesus dari Alkitab yang berkata, kalian terus lakukan apa yang kalian lakukan. Saya tidak apa-apa. Karena kalian pernah menyebut namaku, maka kalian tidak apa-apa. Itu juga tidak berlaku. Jadi saya perlu mengenal Kristus. Saya perlu mengenal karakter Kristus. Dan saya perlu berteman dengan Kristus. Dia harus menjadi raja kalian. Dan sahabat kalian. Dan sahabat kalian. Dan saudara kalian. Semuanya? Baik. Ayat ini berlanjut. Karena dia mati untuk kita. Jadi tentu saja, dia pasti berjiwa mulia. Dia pasti peduli. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Satu-satunya alasan mengapa kalian ingin hidup bersama dengan dia adalah memiliki hubungan yang sangat pribadi dengan dia. Jadi apakah penting untuk memelihara hubungan seperti itu? Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Alkitab juga berkata, dan mereka sering berkumpul bersama. Memecahkan roti. Dan mereka makan bersama. Dan mereka berbagi pengalaman mereka bersama-sama.
Inilah yang menguatkan orang, Martin. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Apakah ini terjadi setiap saat di gereja, Martin? Inilah yang harus kita upayakan. Tentu saja. Tetapi apakah itu terjadi? Tidak, itu tidak terjadi. Jadi ketika kalian tahu itu tidak terjadi, maka kita harus berusaha mengupayakannya. Pasti ada pekerjaan yang harus dilakukan, bukan? Ya, Okay. Dan terkadang kamu harus melihat seseorang dengan cara pandang yang baru, karena mungkin ada hal-hal tertentu yang mengganggu kamu tentang seseorang, dan berhenti melihat hal yang negatif. yes. Dan lihatlah sisi positifnya. And Dan lihat apa yang bisa dilakukan oleh kata-kata yang ramah. Kamu tahu iblis membuat kita sangat sibuk Ya, dengan pikiran negatif, asumsi-asumsi, ya. segala macam hal, seperti yang baru saja kamu katakan. Meskipun kamu masuk dengan pola pikir. Jangan mencoba sesuatu. Bersikap ramah. Bersikaplah ramah. Pernahkah Anda memberikan pelukan dan senyuman kepada seseorang yang tidak terlalu Anda sukai akhir-akhir ini? Ya, Baiklah. Jadi itu adalah hal-hal kecil yang bisa kita mulai pelihara dan praktikkan. Baiklah. Dan ini demi cinta. Demi cinta. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Apakah kita melakukan itu? saya pikir hanya kepada orang yang kamu sukai saja. Saya pikir justru khususnya kepada mereka yang tidak kamu sukai. Bersabarlah terhadap semua orang. Martin, apakah itu mudah? Ya, saya baru saja memikirkan diri saya sendiri. Dan memang ada. Inilah yang harus mulai kita praktikkan. Melalui doa. Inilah Roh Kudus yang bekerja sekarang. Apakah mudah untuk memeluk landak? Dari depan, kamu mungkin bisa coba sedikit. Bahkan dari depan pun tidak. Bagaimana jika kamu mendekat sedekat mungkin ke landak itu? Dan meminta mereka untuk menenangkan duri-duri mereka sebentar saja. Dan kemudian mendekat sedikit lebih dekat lagi. Maksud saya bahkan landak pun harus kawin, kan? Dan landak yang jinak sangat suka dipeluk. Apakah mereka suka dipeluk? Itulah yang saya dengar. Pernahkah kamu memelihara landak jinak? Tidak. Saya hanya pernah bertemu 2 landak liar di tengah malam di teras depan rumah saya. Dan bagaimana sikap kamu terhadap mereka? Saya harus berdiri dan pergi. Karena mereka tidak mau melepaskan saya. Apakah engkau mengatakan bahwa engkau tidak baik hati dan sabar terhadap mereka? Tidak. Saya pasti harus lebih sabar dengan mereka. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Ini nasihat yang baik untuk menerima hujan akhir. Apakah kamu mempraktikkan hal-hal itu? Ini harus menjadi rutinitas latihan harian kita. Bagaimana cara memadamkan Roh Kudus? Dengan menolak untuk menyerah. Hanya melakukan. Jika ada sesuatu, kita sebenarnya sudah berbincang tadi. Itu satu hal yang selalu saya ingat. Jika kamu meminta kepada Allah, Allah tunjukkan padaku hal-hal yang masih harus saya ubah. Maka kamu akan mendapatkannya dan mendengar dari Roh Kudus. Dan kemudian kamu harus memutuskan apakah kamu akan memadamkannya atau tidak. Oke. Ketika ada hal-hal yang kamu tahu harus diubah. Kamu tahu itu. Dan kemudian, apa yang dilakukan ini di tengah-tengah ini? Dia berbicara tentang karakter. Dia berbicara tentang semua hal ini. Dan kemudian dia berkata, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Itu seperti saudara-saudara. Itu karena pasti akan terjadi. Tapi Martin, mereka akan mengatakan padamu saat kamu mulai ini, kamu adalah seorang pengikut teori konspirasi. Ya, kamu pengacau. Pengacau Israel. Ya, pengganggu saudara-saudara. Dan kemudian ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apakah itu berarti Anda harus memiliki filter? Tentu saja. Dan jangan pergi mencicipi semua alkohol dan hal-hal buruk di luar sana. Dan lakukan yang baik. Bukan itu maksudnya di sini? no. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan.
Itu sulit kan? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kita baru saja punya daftar panjang tentang apa artinya dikuduskan. Ya, tapi you're and not. pray God Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Apakah kamu harus melakukannya dengan kekuatan sendiri? Ini adalah inti dari seluruh masalah. Dan itulah mengapa kita harus membicarakannya. Siapa yang berdiri di antara kamu dan Allah? Saya, Kamu satu-satunya yang berdiri di sana. you're the only one. Mendapatkan semua ini. Perdamaian di antara saudara-saudara. Semua ini, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada masalah mata. Ada masalah mata. Ingat penglihatan kereta itu? Atau penglihatan stasiun kereta itu? Di mana semua posisi seperti itu sudah tidak ada lagi. Setelah guncangan mengerikan ini yang telah terjadi, jika kamu terus berusaha untuk menjadi bos, maka kamu tidak akan mudah didekati. Tidak. Martin, ketika kamu berjalan masuk ke tempat itu, apakah orang ingin menghindarimu karena kamu sombong? Atau suka memerintah atau ini atau sesuatu yang lain? Atau apakah orang tertarik kepadamu? Apa yang mereka lakukan terhadap Yesus? Bukankah mereka tertarik kepadanya? Ya, Orang-orang datang kepadanya dengan semua masalah mereka. Dan akhirnya murid-murid berkata, kalian tahu, pergilah dengan semua hal ini, dan jangan ganggu guru sekarang. Dan apa yang dilakukan semua anak-anak ini di sini, dan dia punya waktu untuk mereka semua. sekarang Anda lihat, itu membawa kita kembali ke bagian itu. Yang berbondong-bondong datang kepadanya. Mereka yang tahu mereka membutuhkannya. Ya, Yang lain yang berpikir tidak. Mereka baik-baik saja sendiri. yang sombong. Yeah, you've got even the disciples. Menjauh darinya. Apakah itu pelajaran bagi kita? Itu adalah pelajaran. Ya. So, kita perlu melihat diri kita sendiri dan bertanya pada diri sendiri, apa konsekuensi dari kehadiran saya? Itu pasti. Apakah itu mencerai-beraikan atau menarik? Dan apakah saya akan belajar darinya? Um, Dan saya akan melihat apakah ini Alkitabiah untuk mengubahnya. Yes. Apa yang kamu dapatkan dari pernyataan yang mengatakan, ketika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang kepadaku. Kepadaku. Peninggian itu adalah demonstrasi karakter Allah. Seseorang yang bersedia mati untukmu. Dan tidak ada paksaan di dalamnya. Hanya dengan melihat karakter itu dan merenungkan karakter itu, yang menarikmu kepadanya. Seperti ngengat pada api. to the light. Jadi ini adalah sebenarnya hal-hal yang mempersiapkan kita untuk hujan akhir. Itu dia. Inilah cara Anda akan mengerjakan karakter Anda. Yes. Mengubahnya sekarang dengan bantuan Roh Kudus. Untuk siap bagi hujan akhir. Jadi mari kita baca lagi. Dalam tulisan-tulisan ini. Yesus mengosongkan dirinya. Dalam semua yang dia lakukan. Diri tidak muncul. Bukankah itu yang baru saja kita katakan? Bukankah kita baru saja mendapatkan itu dari Alkitab? 100%. Dia menundukkan segala sesuatu pada kehendak Bapanya. Ketika misinya di bumi hampir berakhir. Dia bisa berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Jadi kita harus memuliakan Kristus. Itu adalah misi kita. Dan Martin membongkar doktrin palsu yang memberikan pandangan negatif terhadap karakter Allah adalah hal yang perlu kadang-kadang. Meskipun beberapa orang akan menganggapnya sebagai menyerang atau kasar atau apapun. Tetapi jika mereka menempatkan karakter Kristus dalam cahaya yang salah, bukankah tugas kita untuk mengoreksinya? Saya percaya itu benar. Maka kamu bisa berkata, aku menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya, seperti yang Yesus katakan. Dan dia memerintahkan kita, belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jika ada orang yang mau mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya sendiri. Biarkan diri dilengserkan dan tidak lagi memegang supremasi diri. Seperti yang Anda katakan, itu adalah rintangan terbesar antara kita dan Kristus.
Yang terbesar adalah diri sendiri. Barang siapa memandang Kristus dalam penyangkalan dirinya, kerendahan hatinya akan terpaksa mengatakan seperti yang dikatakan Daniel. Ketika dia melihat seseorang seperti anak manusia, penampilan saya berubah menjadi kebusukan di dalam diri saya. Jadi apa yang Daniel katakan? Segala sesuatu yang saya pikir hebat dan keren tentang saya sebenarnya adalah sampah. What I've done. Rubbish. Semua yang telah saya lakukan, cara saya berkhotbah, cara saya yang benar. Dan ketika kamu memandang Kristus, kamu berkata, saya bukan apa-apa. Jadi kemandirian dan supremasi diri yang kita banggakan terlihat dalam keburukan mereka yang sebenarnya sebagai tanda penghambaan kepada setan. Itu kata-kata yang kuat. Itulah yang baru saja Daniel katakan. Penampilannya yang keren dan mengagumkan adalah kebusukan. Itu berarti mati. Itu tidak berarti apa-apa. Sifat manusia selalu berjuang untuk berekspresi. Siap untuk bertanding. Tetapi barang siapa belajar dari Kristus, dikosongkan dari kesombongan, dari cinta akan supremasi. Dan ada keheningan dalam jiwa. Diri diserahkan kepada Roh Kudus. Apakah ada ruang untuk narsisme di sini? Tidak sama sekali. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar terungkap sekarang. Bagaimana orang bisa memahami? Bagaimana pola pikir orang-orang tertentu? Baiklah. Jadi narsisme itu sebenarnya sifat dari setan. Tentu saja. Ketika Anda ingin memanipulasi orang dan mengendalikan orang dan menggaslight orang dan semua hal ini, maka Anda harus benar-benar duduk, lakukan introspeksi yang serius. Dan karena Anda tidak bisa dengan kekuatan Anda sendiri mengubah sifat-sifat tersebut, Anda harus belajar untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Dan Anda hanya dapat melakukannya di ruang kamar, di ruang berdoa. Jadi Anda lihat apa yang penting adalah jika Anda telah mendengarkan ini. Dan Anda berkata, tetapi saya tidak seperti itu. Pastikan, lakukan introspeksi. Berdoalah dan pastikan. Karena ketika setan berkuasa dalam hidup Anda bahkan terkadang tidak akan menyadari bahwa inilah yang Anda lakukan kepada orang lain. Dapatkah Anda memberikan kebebasan yang sama kepada orang lain yang Anda inginkan untuk diri sendiri? Nah, itu adalah ujian yang sangat baik di semua bidang dan di semua tingkatan. And if you have this prepared, Kemampuan untuk mengendalikan pekerjaan dan tindakan orang lain. Bahkan jika Anda pikir itu dengan niat baik, Ya. Dapatkah Anda menahannya? itulah yang harus Anda lakukan. Dan sekarang yang terburuk dari semua itu. Katakanlah Anda sangat mampu dalam sesuatu. Dan Anda menemukan seseorang yang melakukannya dengan cara yang sangat tidak mampu. Apakah ada cara yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini yang tidak bersifat narsistik? Hal ini sangat penting. Apa artinya menjadi tidak narsis? Artinya, Membantu seseorang tanpa pamrih. Bukannya memerintah-merintah dia. bukan memberitahu dia bahwa sebenarnya dia salah melakukannya. Anda hanya boleh melakukannya seperti yang saya lakukan. Baiklah. Jadi apa artinya semua ini? Diri diserahkan pada penguasaan Roh Kudus. Itulah solusinya. Maka kita tidak akan cemas untuk mendapat tempat tertinggi. Kita tidak memiliki ambisi untuk menarik perhatian dengan cara yang berlebihan. Sehingga kita merasa bahwa tempat tertinggi kita adalah di kaki juru selamat kita. Jadi Martin, jika Anda terus-menerus berusaha untuk posisi ini, dan para murid semua melakukannya, Saya suka pernyataan ini. Mendorong diri masuk ke dalam, saya akan masuk ke sini. Saya akan berada di depan. Yesus berkata, pergilah dan duduklah di barisan belakang. Dan kemudian ketika tuan rumah datang dan berkata, teman majulah ke depan. Itu tidak memalukan. Tetapi sebaliknya sangat memalukan. Saya suka itu. Kita memandang kepada Yesus menunggu tangannya untuk memimpin. Mendengarkan suaranya untuk memandu. Rasul Paulus memiliki pengalaman ini dan dia berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah transformasi yang terjadi ketika Anda mengizinkan Kristus masuk ke dalam hati.
Tetapi untuk melakukan itu Anda harus melengsarkan diri sendiri. Dan ketika Anda telah melakukan itu, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, untuk mengingatkan kembali, maka Anda telah membiarkan hujan awal bekerja. Kemudian bayangkan apa yang dapat dilakukan oleh hujan akhir ketika Anda membawanya ke bumi. Dan kemudian aman untuk duduk bersamanya di takhtanya. Oh ya, Atau Anda akan menjadi tiran dan seorang mandor yang keras. Anda akan menjadi seperti setan. Jadi ketika kita menerima Kristus sebagai tamu yang menetap dalam jiwa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kehidupan juru selamat di bumi, meskipun dijalani di tengah konflik, adalah kehidupan yang penuh damai. Sementara musuh-musuh yang marah terus-menerus mengejarnya, dia berkata, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Mengutip Yohanes 8:29, tidak ada badai amarah manusia atau setan yang dapat mengganggu ketenangan persekutuan yang sempurna dengan Allah. Itulah sebabnya dia bisa tidur di perahu. sementara semuanya bergolak. Guru, apakah engkau tidak peduli? Bukankah itu yang mereka katakan? And this is what we Kita akan menghadapi, kita akan bertanya, di mana engkau? Di mana engkau? Lihat seperti apa kapal itu. Apa yang terjadi dengan gereja ini? Lihat kapal ini. Ini berantakan. Dan dia berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk pelayanan demi kemuliaan Allah dan mengangkat derajat umat manusia, dan kamu akan mendapati kuk itu enak dan beban itu ringan. Cinta akan diri sendirilah yang menghancurkan kedamaian kita. destroys our peace. Jadi Martin, Sebab ini dia semua adalah hal yang sangat penting untuk menerima For hujan receiving akhir. the latter rain. Jadi selagi kita masih hidup, kita terus bersiap-siap untuk menjaganya dari rasa malu dan penghinaan. Jadi kita sangat protektif terhadap hal ini. Sangat melindungi. Tetapi ketika kita sudah mati dan hidup kita disembunyikan bersama dengan Kristus di dalam Tuhan, kita tidak akan menganggap remeh atau meremehkan. Kita harus tuli terhadap celaan dan buta terhadap cemoohan dan hinaan. Jadi jelas Anda akan menerima hal-hal itu. Ya, tetapi Anda tidak akan terganggu olehnya. Ya, kamu tidak akan mengalami kegelisahan. Ya, gangguan saraf karena seseorang di gereja atau seseorang di sana. Mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Berapa banyak orang yang mengatakan, ya mereka tidak baik padaku, aku tidak akan pernah kembali. Tepat sekali, tidak. Kasih itu sabar. Itu juga kembali. Mengapa Anda ingin melompat dari kapal karena sudah mulai sedikit sulit untuk melewati hal-hal lain? Ya, tapi berenang menyeberangi lautan itu juga sedikit sulit. Saya pikir itu sedikit lebih sulit. Ya, jadi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu. Ya tidak memegahkan diri, kita tahu semua itu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Menurut saya Allah memberi kita keluarga dan anak-anak supaya kita bisa belajar hal-hal ini dalam lingkaran kecil, lalu menerapkannya ke lingkaran yang lebih besar. Dan kemudian siap untuk menerapkannya di surga. Ya, jika kamu punya anak-anak, kamu belajar bahwa kamu mengampuni apapun yang telah mereka lakukan, meskipun itu hal yang mengerikan dan memulai lagi. Dan beberapa orang mungkin tidak melakukan itu, tetapi secara umum itulah yang kamu pelajari dalam sebuah keluarga atau dalam hubungan seperti pernikahan. Untungnya kamu tidak pernah harus minta maaf ya Martin. Tidak. Tidak, mari kita biarkan saja. Jadi kebahagiaan yang diambil dari sumber-sumber duniawi adalah kebahagiaan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang berbeda-beda, tetapi damai sejahtera Kristus adalah damai sejahtera yang tetap dan kekal. Damai sejahtera itu tidak bergantung pada keadaan apapun dalam hidup, pada jumlah harta benda duniawi atau jumlah teman duniawi. Kristus adalah mata air kehidupan dan kebahagiaan yang berasal darinya tidak akan pernah gagal. Jadi Anda dapat mengetahui saat-saat kemakmuran, Anda dapat mengetahui saat-saat kemiskinan, tetapi jika kamu memiliki kasih, kamu bisa melewati semuanya. Jadi kelemah lembutan Kristus yang dimanifestasikan di dalam rumah akan membuat para penghuni rumah tersebut bahagia. Itu benar dan akan terjadi di gereja juga. Ya, sama halnya dengan gereja. Ia tidak memancing pertengkaran, tidak membalas dengan jawaban yang marah, menenangkan amarah, menyebarkan kelembutan yang dirasakan oleh semua orang di dalam lingkarannya yang penuh pesona. Dimanapun dihargai, hal itu membuat keluarga-keluarga di bumi menjadi bagian dari satu keluarga besar di atas
Jadi itulah tempat berlatih. Kita memiliki banyak tempat latihan. Dan kita sudah berada di dalamnya sekarang. Jadi jika kita ingin melewati ini, mari kita mulai berlatih. Oke, Martin. Jadi kita bisa berlatih di lingkaran dalam lingkaran yang sedikit lebih besar. Dalam kasus kita sekarang, clash of minds atau kebenaran, atau gereja, atau conference, atau uni, atau divisi, atau gereja di seluruh dunia. Nah itu saja. Itu semua adalah bagian dari keluarga ini. Dan kemanapun Anda pergi, Anda akan menemukan orang-orang yang membutuhkan penghiburan. Dan kemanapun Anda pergi, Anda akan menemukan para pengganggu dan orang narsis. Itu adalah bagian dari kesepakatan. Dan kita semua harus memperbaiki karakter kita karena kita semua memiliki masalah mata. Singkirkan itu. Jauh lebih baik bagi kita untuk menderita di bawah tuduhan palsu daripada menimpakan siksaan kepada diri kita sendiri sebagai pembalasan terhadap musuh-musuh kita. Roh kebencian dan balas dendam berasal dari setan dan hanya dapat membawa kejahatan bagi orang yang memeliharanya. Kadang-kadang saya berpikir bahwa perlu untuk meluruskannya. Ya, tapi tidak dengan dendam. Tergantung pada semangat Anda dengan apa yang Anda lakukan. Luruskan dan kemudian bersiaplah untuk menekan tombol reset. Keluarkan, bicarakan, dan reset. Tapi kemudian benar-benar mengatur ulang. Ya, jangan menggalinya. Tidak. Ketika sudah di sepanjang garis, 2 tahun yang lalu Anda melakukan hal itu, dan saya masih mengingatnya sampai sekarang, dan Anda tidak akan lolos begitu saja. jika Yesus harus mengampuni Anda seperti itu, bagaimana jadinya? Dia tidak seharusnya melakukan hal itu pada saya. Tapi saya boleh melakukannya dengan orang lain kan? Tidak masuk akal. Oke, jadi jangan membalas. Kamu bisa mendiskusikannya. Alkitab mengatakan untuk melakukan hal itu. Jika saudaramu memiliki masalah denganmu, pergilah dan selesaikanlah. Bukankah Alkitab mengatakan demikian? Ya, Jika ia tidak mau mendengarkan, ajaklah seseorang bersamanya. Jika mereka tidak mau mendengarkan, bawalah ke gereja. Anda bisa melakukannya sampai tuntas. Tetapi ketika Anda memperlakukan seseorang seperti pemungut cukai, ingatlah bagaimana Yesus memperlakukan pemungut cukai. hanya ingin menambahkan, dan jangan menjadi seperti Achan. Jika kamu tahu bahwa kamu bersalah atas sesuatu, Akuilah dosa-dosa Anda dan lanjutkanlah. jangan biarkan hal itu menyebar ke seluruh tempat dan akhirnya ketika hal itu sampai pada Anda dan Anda masih tidak mau mengakuinya, Anda hanya akan meminta maaf hanya karena Anda ketahuan. Ya, kerendahan hati, kelemah lembutan yang merupakan buah dari Kristus yang tinggal di dalam hati adalah rahasia berkat yang sesungguhnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat 4. Jadi Martin, kita bisa saja memberikan daftar panjang persiapan untuk hujan akhir dan untuk masa kesusahan, di mana kita mengatakan Anda tahu beli ini, beli itu, simpan itu di rumah Anda, siapkan gudang Anda, dan dalam semua hal fisik. Tetapi hal-hal fisik tidak akan menyelamatkan Anda. Tidak, dan itu tidak akan menjadi perdamaian. Tidak, jadi lebih penting bagi kita untuk melihat hal-hal rohani terlebih dahulu dan tidak membiarkan hal-hal duniawi terbengkalai. Saya percaya bahwa ketika Anda benar-benar membiarkan Roh Kudus bekerja dan Anda menyiapkan hubungan Anda dan mempraktikkan hal-hal ini dan melakukan transformasi itu, Tuhan akan membuat Anda terkesan untuk menyelesaikan hal lainnya. Dia akan mengurus itu juga. Jadi saya ingin mengakhiri dengan kutipan kecil ini. Tindakan yang lembut, jawaban yang lembut, kata-kata yang menyenangkan, jauh lebih cocok untuk memperbaiki dan menyelamatkan daripada kekerasan. Martin, apakah itu persiapan terbaik untuk menghadapi hujan lebat? Ya, dari apa yang telah kita baca barusan, kita sedang berlatih dan sekarang, Jadi kita berada di sekolah, ya dalam sebuah wadah. dalam sebuah kurikulum. Dan tingkat kegagalannya seringkali tinggi. Ya, Tapi mari kita berusaha untuk masuk ke dalam gerbang melalui jalan sempit. itu saja. Maka mungkin kita bisa mengingatkan semua orang bahwa jangan percaya bahwa Anda telah tiba.
Ya, tidak ada yang sudah sampai, kita semua sedang dalam perjalanan. Jadi mari kita saling mendukung. Anda tahu kadang-kadang dalam maraton kamu melihat di mana seseorang bahkan akan melepaskan posisi pertamanya untuk pergi dan membantu seseorang yang benar-benar berjuang. Saya pikir itulah cara menjalankannya. Mari kita jalankan seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ingin siap untuk hujan akhir. Kami harus mendalami firman. Jadi kami harus memahami peta jalan. Kami harus tahu kemana kami akan pergi. Kami harus memahami rintangan-rintangan yang harus diatasi. Kami harus siap sedia di dalam dan di luar musim dengan kata-kata nasihat, kata-kata yang menguatkan. Dan kami harus memiliki sifat-sifat tersebut di dalam diri kami sebelum kami dapat membagikannya kepada orang lain. Jadi saya berdoa agar Tuhan menolong kami dalam hal ini dan membawa kami pada titik di mana kami dapat berjalan dalam kesatuan dengan saudara-saudara kami. Agar dalam kesatuan kami dapat berseru dengan lantang dan membawa orang lain ke titik di mana mereka dapat melihat kebenaran yang memisahkan yang benar dari yang tidak benar. Itulah doaku dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.